Puji Tuhan. Saudaraku sekalian, ini adalah doa puasa kita yang ke-11 ya. Ke-11. Oke. Saudaraku, kalau kita terus mencari wajah Tuhan, mencari wajah Tuhan. Firman Tuhan mengatakan di dalam 2 Tawar 7 ayat 14. Ini ayat yang Tuhan berikan kepada saya. Yang menakjubkan bagi saya adalah salah seorang pendoa yang suka mendoakan saya dan mengasihi saya, mengirimkan ayat ini. Dan tepat seperti yang saya butuhkan, yang saya pergumulkan, yang saya benar-benar peroleh dari Tuhan. Jadi memang pada waktu saya sakit di rumah sakit COVID itu luar biasa. Itu titik balik saya. Dan saya harap saya tidak menoleh ke belakang lagi. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah. Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Berdoa dan mencari wajahku. Saudara, mungkin bagi orang yang tidak mengerti isi Alkitab atau orang yang nyinyir istilahnya ya, suka nyinyir itu. Bisa berkata, Tuhan, kita tidak akan bisa ya menemukan Tuhan, datang kepada Tuhan kalau hidup kita kotor. Ya, firman Tuhan jelas mengatakan, saudaraku sekalian, di dalam 2 Korintus pasal 6, jangan menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Jadi mencari wajah Tuhan artinya bergumul untuk mengalami Tuhan secara real. Saudara berkata, emangnya Tuhan punya wajah? Lebih dari wajah, saudara. Allah Maha Hadir. Kok dicari? Emangnya Tuhan gak ada? Tuhan hadir, tapi tidak banyak orang yang mengalami Tuhan. Dari sekian miliar manusia, belum tentu 1% mengalami Tuhan. Jangan-jangan 0,0 sekian ya baru orang-orang yang benar-benar mengalami Tuhan. Kita mau termasuk orang yang 0,0 sekian itu, mencari Tuhan dan menemukan wajahnya. Artinya mengalami Tuhan secara real. Yang pertama kita harus bertekad, walaupun
kita masih bisa salah memang. Harus ada tekad sampai menjadi janji karena kita nekat. Menjadi nasar, menjadi sumpah bahwa kita mau hidup suci. Kita mau hidup tidak bercacat, tidak bercela. Ada suara di hati saya begini, Eras, jangan mencelakai dirimu dengan gampang janji-janji ya. Dan jangan membuat orang lain celaka kamu mengajak janji-janji. Ada suara begitu. Itu suara yang saya dengar dari dulu. Maka dulu saya tidak berani berjanji. Ya. Dulu malah saya pernah mengatakan jangan janji-janji. Tetapi saudaraku, ini dunia sudah mau selesai. Oh saudaraku, kita tidak tahu kapan bumi ini akan hancur, saudaraku. Dan bagi saudara yang sudah usia tua, kita tidak tahu kapan kita meninggal. Tidak ada pilihan kecuali hidup suci, hidup taati firman Tuhan. Ya, taati firman Tuhan artinya melakukan apa yang Allah kehendaki, yang pasti Roh Kudus bicara kepada kita. Tidak mencintai dunia, mencintai Tuhan. Kalau kita mau mencari wajah Tuhan, tidak bisa tidak, harus hidup tidak bercela. Nggak bisa tidak. Ini harga mutlak yang tidak bisa dikurangi, tidak bisa direduksi, dan jangan coba-coba menawar. Ini yang pertama, tekad untuk hidup suci. Yang kedua, menjadikan Tuhan kebahagiaan. Ya, maksud saya, ini satu-satunya jalan untuk bisa mengalami Tuhan secara real. Ya. Pergumulan menemukan perjumpaan dengan Allah. Pergumulan untuk mengalami Tuhan secara real, ya, atau mencari wajah Tuhan itu, saudaraku. Ya, suci lalu menjadikan Tuhan satu-satunya kebahagiaan. Tuhan tidak mau kita ini selingkuh, serong, tidak setia. Ketika hati kita bagi kepada sesuatu, ya, materi, dunia, hobi, kesenangan, hiburan, Tuhan tidak berkenan. Kita harus berani berkata, Tuhan, Engkau satu-satunya kebahagiaanku. Aku tidak bahagia, aku tidak senang, aku tidak tenang, aku tidak nyaman, aku tidak happy dengan apapun dan siapapun. Aku hanya happy dengan Engkau, Tuhan. Ya, itu dua. Yang ketiga, kita harus menyiapkan sarana atau mengkondisi hidup kita. Saya sudah sampaikan ini di beberapa waktu yang lalu pada waktu doa bersama, kalau tidak salah di Mall Arta Gading. Ya, lewat Truth ID saudara juga sudah mendengar. Mengkondisi untuk menemukan Allah lewat doa pagi ini. Di antaranya, setiap pagi jangan terlambat. Jangan, ya doa juga, tapi terlambat setengah jam, terlambat 45 menit, mau masuk firman baru ikut. Anda tidak serius. Anda tidak menghormati Tuhan, saudaraku. Saya bisa bangun jam 5 kurang seperempat. Tapi persiapan saya kan gerubak-gerubuk, nanti saya tidak baik. Jadi paling lambat setengah 5. Sudah bangun. Pasti. Sudah bangun. Ada beberapa saudara yang mengirimkan SMS jam 3. Selamat pagi atau good morning. Beberapa sahabat-sahabat dekat saya. Sahabat dekat saya. Saya ya saudara, di dalam Tuhan seperjuangan, saya balas morning. Jam 3 kurang seperempat atau jam 3 tadi pagi. Saya sudah balas. Kenapa? Jam 2 kurang 10 saya sudah bangun. Mungkin juga kalau nggak salah jam 2 kurang seperempat mungkin, atau kurang 20 menit. Nyaman saudaraku, di hadapan Tuhan kita berlutut, kita menyembah, mencari wajah Tuhan. Ya.
Mencari wajah Tuhan, lalu sisa waktu beberapa saat persiapan. Jangan gerubah-gerubuk dong. Doa jam 5 bangun jam 5, ya enggak bisa. Doa pagi jam 5 bangun jam 5:15, ya enggak bisa begitu. Kurang 5 menit baru ikut doa. Ya. Begitu bangun ikut doa, itu di acara angkat tanganmu terimalah berkat, ya doa berkat. Cuma dapat sepotong. Saudara nggak sopan, nggak serius mencari wajah Tuhan. Ya, ayo. Kalau saudara punya waktu on-site nanti di Mall Arta Gading, saudaraku. Itu beda suasananya. Tapi kalau saudara punya kesibukan ya enggak usah. Ya nanti jam berapa? 6:30. Besok juga Rabu 6:30 juga. Ya lewat Truth ID juga, on-site juga ya. Lusa Kamis tanggal 14 April itu jam 6 doa bersama. Ya, begitu saudara-saudara. Wah, ini luar biasa ini saudaraku. Kita doa terus. Orang mungkin pikir, apa enggak bosen ya? Enggak tuh. Aduh, ini hidup kita di sini saudara. Ya. Hidup suci, tekadnya Tuhan jadi kebahagiaan, mengkondisi hidup yaitu dengan doa pagi, doa malam, mendengarkan firman. Tuhan akan menuntun saudara. Yuk kita mencari wajah Tuhan dan mengalami Tuhan. Nanti tahap demi tahap saudara akan bisa membuktikan Allah itu hidup di dalam hidupmu. Allah itu hidup dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran ini. Kami serahkan hari ini dalam tangan-Mu. Kami mulai lagi untuk mengukir, melukis keindahan di kanvas hari kami ini bagi Bapa yang memberi kami kehidupan dan lembar kanvas hari yang baru. Di dalam nama Putra-Mu yang Engkau sayangi, Engkau muliakan, yang kami hormati, kami muliakan. Yesus Kristus. Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berdoa ya Allah ya Bapa. Amin. Sampai jumpa saudaraku sekalian nanti sore atau nanti malam 6:30 waktu Indonesia Barat di Mall Arta Gading dan lewat Truth ID. Tuhan berkati.